Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pembagian polinomial. Sebelumnya kemarin kita belajar pembagian polinomial dengan cara pembagian bersusun. Nah, untuk hari ini kita gunakan cara lain, yaitu dengan cara Horner. Sebagai contoh di sini langsung hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 9x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3 oleh x ditambah 1 adalah titik-titik. Ya, baik. Selanjutnya, nah di sini kita punya fungsi fx ya, dibagi oleh x ditambah 1. Maka langkah yang pertama adalah untuk membagi dengan cara Horner ini, kita buat garis vertikal dengan garis horizontal seperti ini ya. Jadi ini garis vertikalnya, kemudian ini garis horizontalnya ya. Kemudian koefisien-koefisien yang ada di polinomial atau yang ada di fx itu kita tuliskan di sini ya. Koefisien itu maksudnya angka-angka ya. Di sini yang koefisien dari x pangkat 3 itu 9, berarti kita tulis 9. Kemudian koefisien dari x pangkat 2 itu 5, kita tulis 5 di sini. Kemudian koefisien dari x adalah negatif 2, kita tulis di sini negatif 2, dan yang terakhir adalah positif 3 ya. Positif 3. Ya, setelah ini kita tulis. Selanjutnya, nah, kita rubah dulu di sini. Ini kan dibagi oleh x ditambah 1. Berarti karena x ditambah 1, maka x-nya itu sama dengan negatif 1. Dari mana negatif 1? Ya, 1 ini pindah. Ya, 1 ini pindah. Tadinya positif, pindah jadi negatif. Ya, jadi negatif 1. Negatif 1 tulis di sini. Ya, negatif 1 tulis di sini. Selanjutnya 9 yang ini diturunkan ke bawah ke sini. 9 turun ke sini. Kemudian nah, ini negatif 1 dikali 9 itu adalah negatif 9, taruh di sini. Ini adalah negatif 9. Ya, jadi kalikan ke sini. Ya. Ini ke sini, ini dikali ya. Ini negatif 1 kali 9 adalah negatif 9, simpannya di sini. Kemudian baru ke sini dijumlah ya, sini ini dijumlahkan. Jadi 5 ditambah negatif 9 adalah negatif 4. Setelah itu negatif 4 ini dikalikan lagi dengan negatif 1 ya. Sini. Ya. Jadi negatif 1 kali negatif 4 itu adalah positif 4. Positif 4. Ini ke sini jumlahkan lagi gini. Ya. Jadi negatif 2 ditambah 4 adalah 2, positif 2. Nah, positif 2 ini dikalikan lagi ke sini. Ke negatif 1 di sini. Ya, kalikan jadi negatif 1 kali 2 itu adalah negatif 2, simpan di sini. Negatif 2 simpan di sini, sehingga ini dijumlahkan lagi ya. 3 ditambah negatif 2 adalah positif 1. Nah, yang ini, yang positif 1 ini adalah sisanya. Kemudian yang ini 9, negatif 4 dan 2 ini adalah koefisien dari hasil baginya ya. Sehingga tinggal dituliskan. Nah, dari sini bahwa hasil bagi dari fx sama dengan 9x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 oleh x ditambah 1 itu adalah ini 9x pangkat 2. Kenapa dimulainya dari x pangkat 2? Ya karena ininya derajat polinomialnya adalah x pangkat 3, sehingga tinggal dikurang 1 ya, jadi x pangkat 2
Jadi di sini jadinya 9x pangkat 2. Tinggal dilanjutkan. Jadi negatif. Nah, ini negatif ya. Negatif 4x ya. Ini kan pangkat 2, ini berarti x. Yang terakhir adalah 2. 2 ini adalah konstantanya. Jadi hasil baginya adalah 9x pangkat 2 kurangi 4x ditambah 2. Kemudian sisanya adalah angka yang terakhir ini. Ya, jadi sisanya adalah 1. Jadi hasil bagi dan sisa berturut-turut adalah 9x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 2. Ya, ini hasil bagi dan sisanya adalah 1. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, ini adalah contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dari sisa pembagian fx sama dengan 3x pangkat 4 kurangi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 oleh 3x ditambah 1. Jadi ini yang dibagi, ini pembaginya ya. Nah, langkah yang pertama seperti biasa kita buat garis vertikal dengan garis horizontal. Kemudian kita tuliskan koefisien dari polinomialnya, yaitu 3 ya, negatif 5, 7, 5 dan 2 ya. Ini adalah koefisiennya dari polinomial. Kemudian pembaginya kita rubah ya. Ini kan pembaginya 3x ditambah 1, berarti x-nya adalah, nah ini kan awalnya begini, 3x ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kemudian ini 3x sama dengan, nah ini kan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1, sehingga x-nya sama dengan negatif 1 per 3 nya pindah ke bawah jadi negatif 1 per 3 ya. Ini berarti x-nya negatif 1 per 3. Nah, tulis di sini negatif 1 per 3. Nah, seperti biasa langkahnya seperti tadi. Nah, koefisien yang pertama kita turunkan ke bawah ya. Jadi ini 3. Ini 3. Kemudian nah baru ini dikalikan ke sini. Ya. Ini dikalikan negatif 1 per 3 kali 3 adalah negatif 1. Karena kalau ada pecahan dikalikan dengan bilangan bulat biasa bertinggal 3 kali 1 ya. 3 bagi 3 jadi 1, jadi negatif 1. Kemudian dijumlahkan, sini dijumlah ya, negatif 5 ditambah negatif 1 jadi negatif 6. Nah, negatif 6 kalikan lagi ke sini ya, kalikan lagi ya, negatif 1 per 3 kali 6 berarti 6 kali 1 itu 6 dibagi 3 itu adalah 2 ya. Ini negatif kali negatif positif, jadi positif 2. Ini ditulis di sini positif 2, dijumlahkan ya, dijumlahkan 7 ditambah 2 adalah 9. Kalikan lagi ke sini 9-nya ya. 9 kali negatif 1 per 3 berarti 9 kali 1 bagi 3 itu adalah 3. Ini negatif berarti negatif 3. Tulis ini negatif 3. Tambahkan lagi. Setelah ditambahkan lagi 5 ditambah negatif 3 adalah positif 2. Positif 2 kalikan lagi ke sini ya. Kalikan lagi 2 kali negatif 1 per 2 berarti 2 kali 1 adalah 2. 2 dibagi 3 tidak bisa jadi 2 per 3, jadi jawabannya adalah negatif 2 per 3. Tinggal ditambah 2 ditambah negatif 2 per 3 adalah positif 1 per 3. Caranya samakan penyebut ya. Jadi ini caranya begini, 2 ditambah negatif 2 per 3 begini. Tinggal kalikan saja 3 kali 2 ke sini 6. 6 ditambah, nah ini negatif 2 kan gini, negatif 2 per 3. 6 ditambah negatif 2 adalah positif 4 per 3. Positif 4 per 3 sama saja dengan 1 per 3. Seperti ini.
Jadi ini adalah sisanya, ini adalah koefisien hasil baginya. Sehingga hasil baginya adalah, nah karena ini derajat tertingginya 4, X pangkat 4, berarti hasil baginya adalah X pangkat 3 tertingginya. Berarti 3X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 2. Dan sisanya adalah 1/3. Demikian penjelasan mengenai pembagian dengan menggunakan cara Horner. Selanjutnya ini adalah contoh latihan, bukan contoh, ini adalah latihannya, silakan dikerjakan. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.